Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kenikmatan, atas segala pertolongan, atas taufik yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan pada kita semua. Segala kenikmatan yang kita rasakan, segala kenikmatan hidup, ya baik dalam ibadah atau di luar ibadah, itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan segala gerak-gerik kita, ya, berangkatnya kita ke masjid, itu semua karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya syiar kita yaitu laulallah mahtadaina. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak mendapatkan hidayah. Kalau bukan karena kenikmatan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati-hati kita untuk menuntut ilmu, menggerakkan hati kita untuk beribadah, menggerakkan hati kita untuk salat jamaah, menggerakkan hati kita untuk bekerja dan lain sebagainya, maka kita tidak akan bisa melakukan itu semua. Karena itu semua adalah mahdhu taufiqin minallah. Itu murni adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bagaimana kedudukan atau manzilah, bagaimana agungnya kedudukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu tergambar dari sempurnanya risalah ini, sempurnanya risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita wajib meyakininya, seyakin-yakinnya bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah ini dengan sempurna. Kemudian agungnya kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tergambar dari keimanan kita akan kemaksuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan risalahnya, ketika berdakwah pada Allah Subhanahu wa taala, ketika mengeluarkan sebuah hukum syariat, itu sudah pasti benar karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum, yang artinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari terjatuh kepada suatu kesalahan ketika menyampaikan hukum. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita yang telah
Lalu poin yang ketiga tentang besarnya, agungnya kedudukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu wujubu mahabbatihi, adanya kewajiban mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan adanya kewajiban mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini menunjukkan agungnya ajaran-ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tahqiqul mahabbah, ya, atau konsekuensi dari cinta adalah kita mengikuti apa yang diajarkan oleh seorang yang kita cintai. Kita mengikuti seorang yang kita cintai tersebut. Dan mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hukumnya wajib. Bahkan ini salah satu dari hak-hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim. Bahkan hendaknya kecintaan seorang Muslim kepada nabinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hendaknya lebih besar dari kecintaannya kepada selainnya, dari kecintaannya kepada orang tua, pada anak, pada harta, dan lain sebagainya. Dan satu poin penting, bahwasannya kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bukti dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bal huwa min mahabbatillah. Kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bentuk dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkonsekuensi kita mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencintai nabinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulang kembali, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala konsekuensi, ya, mewajibkan kita untuk mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan termasuk yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala sangat mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bergelar Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Dan konsekuensi dari kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah muwafaqatur rasuli fi hubbi ma yuhib wa kurhi ma yakrah. Adalah kita mencintai apa-apa yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan membenci apa-apa yang dibenci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah konsekuensi. Jadi kalau kita mengaku-ngaku atau berikrar bahwasanya kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ada konsekuensinya. Poin yang harus kita perhatikan adalah hendaknya kita mencintai apa-apa yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membenci apa-apa yang dibenci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan makna yang lain, tahqiqul mutaba'ah, kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan prosedur dan tata cara yang telah digariskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah konsekuensi ikrar kita akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini semua menunjukkan keagungan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengakuan kita, keimanan kita, dan pengamalan kita akan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu semua menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu hukumnya wajib. Bahkan kewajiban itu terlaksana, ya, benar-benar terlaksana jika kita menjadikan kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
melebihi kecintaan kita kepada hal-hal yang lainnya. Di sini penulis menyebutkan ada 3 kelompok, ada 3 sikap dalam menyikapi kecintaan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ahlul ifrat, mereka yang hulu. Kemudian yang kedua, ahlul tafrid, yang menyepelekan, yang bermudah-mudahan. Kemudian yang ketiga adalah mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah, yang mereka berada di tengah-tengah, tidak hulu dan juga tidak meremehkan, tidak menyepelekan. Kelompok yang pertama yaitu mereka yang hulu, yang berlebih-lebihan dalam mengekspresikan kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sejatinya mereka tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka berikrar bahwasannya mereka melakukan suatu perbuatan atau perkataan yang dengan itu mereka mengekspresikan kecintaan mereka pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hakikatnya itu adalah sebuah berlebih-lebihannya, hulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka-mereka yang melakukan suatu amalan atau mengatakan sebuah perkataan yang tidak disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menganggapnya suatu ibadah sebagai bukti kecintaan mereka pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan bahwasannya perbuatan mereka itu adalah bukti kecintaan mereka pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensyariatkan perbuatan tersebut. Dan juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak melaksanakan hal tersebut. Padahal semua sepakat bahwasannya tidak ada yang melebihi kecintaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi para sahabat tidak melakukan perbuatan tersebut. Di antara perbuatan hulu atau berlebih-lebihan dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berlebih-lebihan dalam memuja-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengangkat derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai hak atas tahun ini, ya, atas alam semesta ini, bisa mengatur, bisa memberi rezeki dan lain sebagainya. Jadi mengangkat dari derajat ubudiyah pada derajat rububiyah, yang mana manusia tidak mungkin bisa melakukannya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berada di puncak tertinggi dari derajat ubudiyah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullahi wa Rasuluh, dan Abdullahi wa Rasuluh, dan ini sudah berada di puncak tertinggi dari sifat yang tersematkan pada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mensifati hal tersebut pada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak ayat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hambanya. Sini Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat al-ubudiyah. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar hamba Allah yang sebenar-benarnya. Dan ini adalah setinggi-tingginya sifat seorang hamba, setinggi-tingginya martabat atau kedudukan seorang hamba adalah beliau adalah hamba Allah atas persaksian Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah martabat yang tertinggi yang diperoleh oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih tinggi dari derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tetap dalam posisi martabat al-ubudiyah, tidak sampai pada martabat ar-rububiyah, yaitu Tuhan, Rabb yang bisa mengatur. Makanya dalam masalah memuji dan lain sebagainya,
hendaknya kita memposisikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan posisinya. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang hamba yang tidak bisa mengatur, bahkan tidak bisa menjadikan seorang masuk surga atau masuk neraka. Naam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai syafaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan syafaat pada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Tapi itu adalah syafaat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan syafaatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan pada nabinya izin untuk memberikan syafaat, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat. Dan orang-orang yang bisa diberikan syafaat oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun harus orang yang diberikan izin dan diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan semua orang. Dan intinya semua kembali pada Allah Subhanahu wa taala, dan syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah qasidah yang berbunyi seperti ini, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amam. Dan ini seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya kedudukan bisa melindungi seorang dari huru-hara hari kiamat. Ya akramal khalqi, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi, wahai makhluk yang paling mulia. Kan makhluk paling mulia. Ya benar, makhluk paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mali man aludhu bihi siwak, aku tidak mendapati seorang yang bisa melindungiku, ya, yang bisa aku minta perlindungan kecuali engkau ketika terjadi huru-hara pada hari kiamat. Ini adalah sebuah hulu berlebih-lebihan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa melindungi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya mengatakan ya Allah atau ya Arhamar Rahimin, maka bait ini sudah benar. Kan tapi ketika mengisnadkan, menyandarkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal perbuatan tersebut tidak mungkin bisa dilakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah hal yang berlebih-lebihan, hulu. Dan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkan bahwasannya innama ahlaka man kana qablakum al-hulu. Sungguhnya suatu hal yang bisa mencelakakan kaum-kaum sebelum kalian adalah al-ghulu. Bahkan awalu fitnah, ya, fitnah pertama yang terjadi di kalangan manusia ini, ya, itu disebabkan oleh al-ghulu, berlebih-lebihan. Awalu syirkin waqa'at, ya. Syirik pertama yang terjadi di muka bumi ini itu sebabnya adalah al-ghulu, berlebih-lebihan dalam menyikapi orang-orang soleh. Maka terjadilah sebuah kesyirikan yang tidak diinginkan oleh kita semua. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang kedua adalah mereka yang bertasahul, mereka yang farratu, mereka yang menyepelekan, mereka yang ogah-ogahan dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengaku sebagai seorang yang muslim, mukmin, akan tapi mereka tidak mau mengedepankan hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas hak-hak selainnya. Ketika terjadi ta'arud, ketika terjadi tabrakan antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hak yang lain, dia tidak mendahulukan hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah at-tafrid fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk at-tafrid, ya, di antara bentuk penyepelean, menyepelekan, di antara bentuk menyepelekan hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak banyak bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususnya ketika disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu bentuk tafrid, menyepelekan kecintaan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih urgent lagi yaitu seorang yang
benar-benar tidak ingin mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mentaati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas apa yang beliau perintahkan, tidak meninggalkan larangan-larangan yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam larang, dan apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga pasti berdasarkan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang seperti ini maka tidak pantas untuk mengikrarkan bahwasannya dia mencintai Allah Subhanahu, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak pantas juga dia mengatakan dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena konsekuensi dari kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan konsekuensi dari kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan, ta'sil ilah wa anta tudhiru hubbah hadza muhalun fil qiyas badi'un. Engkau bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal engkau mengikrarkan, engkau menampakkan bahwasannya engkau mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa kata Imam Syafi'i? Ini adalah sebuah hal yang mustahil. Mustahil engkau mengatakan engkau mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala padahal engkau tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal engkau tetap bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tah. Kalau seandainya engkau benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kecintaan yang sebenar-benarnya, maka engkau pasti akan mentaatinya, mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara bentuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketaatan pada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya seorang yang mencintai, yang benar-benar mencintai pada seseorang, maka sudah pasti dia akan mencintai, maka sudah pasti dia akan mentaati orang yang dia cintai. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sikap yang ketiga atau kelompok yang ketiga yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mereka tidak hulu dan juga tidak menyepelekan, yaitu mereka adalah para pendahulu kita dari kalangan para sahabat, para tabi'in, as-salafus saleh, dan mereka-mereka yang terus berjalan di atas jalan mereka, yang mana mereka amanu biwujubi hadhil mahabbati hukman. Mereka benar-benar mengikrarkan, mereka benar-benar mengimani bahwasannya pencintaan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wajib, dan mereka melakukannya. Kemudian waqamu bimuqtadaha i'tiqadan wa qawlan wa amalan, dan mereka benar-benar melaksanakan konsekuensi dari kecintaan tersebut, baik secara i'tiqadi, keyakinan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah wa rasuluhu yang wajib ditaati, sabdanya wajib ditinggalkan larangannya, dan wajib diikuti tata cara dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga secara qauli, secara lisan, mengikrarkan bahwasannya seorang yang paling dicintainya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga amalan, melaksanakan konsekuensinya secara amaliyah, yaitu mengikuti segala petuah yang dipetuahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang berupa perintah untuk diikuti, untuk dilaksanakan, larangan untuk dijauhi, dan syariat untuk diikuti. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalil-dalil yang menunjukkan akan wajibnya kecintaan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat ke-24. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi
wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila bapak-bapak kalian, ayah-ayah kalian, dan juga anak-anak kalian, ataupun saudara-saudara kalian, ataupun pasangan-pasangan hidup kalian, ataupun keluarga kalian secara umum, dan juga harta-harta yang kalian miliki, dan juga tijarah, yaitu perniagaan yang kalian takut akan kerugiannya, dan juga tempat tinggal, rumah-rumah mewah, rumah-rumah bagus yang kau sungguh sangat takjub dengannya. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih, itu semua kalian lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah. Fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Maka perbuatan takdim, ya, mendahulukan kecintaan kita kepada harta benda, pada anak, istri, ayah, keluarga, rumah dan lain sebagainya, di atas kecintaan kita pada Allah dan Rasulnya, itu termasuk perbuatan fisk, termasuk kefasikan yang Allah Subhanahu wa taala mengancam kita tidak diberikan hidayah, yang Allah Subhanahu wa taala mengancam akan menurunkan keputusannya, yaitu azab dan lain sebagainya. Dan ini menunjukkan bahwasannya takdim atau mendahulukan kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu wajib di atas kecintaan kita kepada hal-hal yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, dan ini sangat jelas, ya, maknanya, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi lebih utama dari kaum mukminin, ya. Nabi lebih utama dari diri-diri mereka sendiri. Jadi intinya adalah apa? Nabi hendaknya jauh lebih diutamakan oleh mereka kaum mukminin dari diri-diri mereka sendiri. Jadi ketika terjadi ta'arud, ya, ketika terjadi tabrakan antara apa yang kita inginkan dengan apa yang diperintahkan atau dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaklah kita mengedepankan dan mendahulukan apa-apa yang dipetuahkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwasannya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah lapor pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, la walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilayka min nafsik, hatta akuna ahabba ilayka min nafsik. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la walladhi nafsi biyadihi, tidak wahai Umar, ya, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, belum cukup, ya, kecintaan yang seperti ini belum cukup sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Kemudian apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, al-an fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sungguh sekarang wahai Rasulullah, engkau adalah seorang yang paling aku cintai dari segala apapun, ya, dari semuanya sampai kecintaanku, sampai dari kecintaanku pada diriku sendiri. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ana ya Umar, maka sekarang wahai Umar, kecintaanmu benar, ya. Seperti itulah hendaknya kecintaanmu kepada nabimu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga hadis-hadis yang lain, ya,
yang sering kita dengar, fawalladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sungguh demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna keimanan kalian, keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih dia cintai dari ayahnya, dari anaknya, dan dari semua manusia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ya yang wajib kita laksanakan untuk memenuhi hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan akan kedudukan yang tinggi dari kedudukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara alamat, ya, di antara bukti yang bisa tampak dari seorang ketika dia mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan apa? Dengan at-tamassuk bi sunnatihi, selalu berusaha untuk berpegang teguh terhadap ajaran-ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berbangga ya, dan bangga dengan ajaran-ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menghormati orang-orang yang berpegang teguh pada ajaran Nabi-Nya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, sering dan memperbanyak bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya ketika disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang ketiga, kita benar-benar rindu ya, untuk bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu diaplikasikan dari perbuatan kita sehari-hari ya. Kita benar-benar menunjukkan bahwasannya kita itu rindu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rindu untuk bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita benar-benar berusaha untuk belajar bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sirah-sirah Nabi, kisah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lebih penting lagi bagaimana ajaran-ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita benar-benar berada di atas sebuah keadaan yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya yaitu mencintai hal-hal yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membenci hal-hal yang dibenci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai keimanan, mencintai keislaman, mencintai hal-hal yang baik, mencintai peribadahan pada Allah Subhanahu wa taala, mencintai segala hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita mencintai itu semua dengan mengamalkannya dan berbangga dengannya. Berbangga dengan amalan tersebut ya, berbangga dengan sunnah tersebut, bukan berbangga dengan amalan kita, bukan merasa ujub dengan amalan kita, bukan, akan tapi berbangga dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita membenci apa-apa yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi membenci kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, dan hal-hal yang menyelisihi aturan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita membenci hal itu semua dan menjauhinya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita cukupkan sampai poin ini sebelum kita melanjutkan poin-poin yang selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus mengokohkan kita di atas kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus mengokohkan kita di atas ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan pada kita taufik ya untuk terus mengamalkan segala petuah-petuah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak sedikit pun memberikan kepada kita kelengahan ya untuk keluar dari ajaran agama ini, untuk keluar dari ajaran agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu butuh yang namanya perjuangan ya, butuh yang namanya perjuangan dan doa, meminta pada Allah Subhanahu wa taala taufik dan sadad, karena hati ini terus berbolak-balik ya. Karena hati manusia dinamakan qalb ya. Al-qalbu yusamma qalban li sur'ati taqallubihi. Hati itu dinamakan hati ya, dinamakan qalb karena sering berbolak-balik, cepat berbolak-balik. Kadang pagi mengatakan ini, sore sudah mengatakan yang lain. Begitu juga keimanannya bisa jadi sering berbolak-balik. Maka hendaklah kita
meminta ats-tsabat, meminta kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan kita di atas jalan hidayah ini, agar kita terus berada di atas ajaran Islam, berada di atas hal yang kita inginkan untuk agar kita wafat di atasnya, itu kita benar-benar wafat di atas dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dalam keadaan menjalankan ketaatan-ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.